Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai dinamika yang berbeda-beda dari masa ke masa. Salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pada pemerintahan. Pancasila telah mengalami 3 masa atau era pemerintahan setelah kemerdekaan, yaitu periode Orde Lama tahun 1945 sampai 1966, periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, periode Reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Penerapan Pancasila di periode Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada masa itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan, dan kondisi sosial budaya berada dalam masa transisi, yaitu dari masyarakat yang terjajah atau inlander menjadi masyarakat yang merdeka. Periode Orde Lama merupakan periode pencarian bentuk implementasi Pancasila dalam bentuk kenegaraan. Pada masa Orde ini terjadi 3 perbedaan penerapan Pancasila, yaitu pada penerapan tahun 1945 sampai 1950, tahun 1950 sampai 1959, dan tahun 1959 sampai 1966. Orde Lama periode 1945 sampai 1950. Pada periode Orde Lama, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi, di mana kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada periode ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Oleh karena itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Segala
hal dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan melalui negosiasi-negosiasi dengan Belanda. Hal ini berlangsung hingga tahun 1949 di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Tetapi negosiasi dengan Belanda menghasilkan Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusi federal. Oleh karena itu, konstitusi negara diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum di mana sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer yang menjamin kebebasan individu dan mengharuskan tentara untuk tunduk pada supremasi sipil. Dalam kehidupan politik sistem parlementer, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sehingga sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Hal ini mengakibatkan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Dan ada juga DITII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Orde Lama periode 1950 sampai 1959. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem liberal ini lebih menekankan hak-hak individual. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya perselisihan antar elit politik. Pada periode ini, pemerintahan yang sedang berjalan mudah dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai. Ada 7 kabinet berganti-ganti memerintah secara cepat, dan setiap kabinet gagal membuat perubahan yang signifikan untuk negara, sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode ini, terjadi pula tantangan yang berat akan persatuan dan kesatuan dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode ini, Bung Karno sebagai presiden sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologis di dalam kabinet. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu 1. Membubarkan konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPRS. Orde Lama periode 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, maka sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi terpimpin, di mana demokrasi bukan pada kekuasaan rakyat, tetapi pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno.
Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, Presiden Soekarno menekankan pentingnya memegang teguh USDEK ini. Oleh karena itu, terjadilah berbagai macam penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi sebagai berikut. Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru yang setengah dari anggotanya ditunjuk sendiri oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pun menggelar politik konfrontasi melawan Malaysia. Efek dari kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB dan memutuskan hubungan dengan dunia barat serta keluar dari keanggotaan IMF. Presiden Soekarno memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Presiden Soekarno mencetuskan ideologi Nasakom yang menggabungkan 3 elemen ideologi yang penting bagi masyarakat pada saat itu, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Akibat berbagai kebijakan dalam demokrasi terpimpin yang merupakan penyimpangan terhadap Pancasila, maka terjadilah kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan semakin buruknya situasi ekonomi Indonesia yang mencapai level ekstrim berbahaya. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, dan Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil, sehingga timbulnya gerakan kudeta G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Penerapan Pancasila di periode Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, pemerintah menerapkan demokrasi Pancasila. Tujuan utamanya adalah pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Orde Baru pun berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Pemerintah pun menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, sehingga demokratisasi akhirnya tidak berjalan. Pada perkembangannya, Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan saja, yaitu golongan loyalis pada pemerintah, dengan alasan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Ada beberapa metode yang digunakan pemerintah Orde Baru dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu 1.
melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah. 2. Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila atau yang disebut sebagai asas tunggal. 3. Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah. Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak dapat menjatuhkan pemerintahan. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Penyimpangan Pancasila dalam pelanggaran HAM dan penindakan fisik pun terjadi dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Berikut contoh pelanggaran HAM dan penindakan fisik yang terjadi selama Orde Baru. Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1975 sampai 1976. Operasi Rahasia Penembakan Misterius tahun 1982 sampai 1985. Pelanggaran HAM di kasus Tanjung Priuk tahun 1984 dan Talang Sari tahun 1989. Penerapan Daerah Operasi Militer atau DOM di Aceh tahun 1990 sampai 1998. Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok dan kondisi itu membuat kemiskinan meningkat dan terjadi ketimpangan sosial yang mencolok. Sehingga akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Orde Baru ini berakhir pada Juli tahun 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Penerapan Pancasila di periode reformasi. Berakhirnya Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia nyaris di semua lini kehidupan. Pada masa ini, terjadi proses reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan, di mana sistem yang dijalankan itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa reformasi ini, partai politik bersifat independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Demokrasi pada masa reformasi ini
telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Penerapan Pancasila kini mendapatkan tantangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang benar-benar mendapat kebebasan. Di satu sisi, adanya kebebasan merupakan hal yang positif, semisal dengan munculnya kreativitas dari anak-anak bangsa. Namun, ada juga beberapa sisi negatifnya, seperti terjadinya pergaulan bebas, cara interaksi yang tidak beretika, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, anarkisme dan vandalisme, konflik horizontal, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Pada masa reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela dan meluas ke segala aspek kehidupan para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Selain itu, kedepannya era globalisasi dan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus bisa memadukan beberapa nilai baru dalam kehidupan bernegara disesuaikan zaman. Namun kendati bersifat ideologi terbuka, Pancasila harus dijaga kemurniannya agar tidak terancam oleh ideologi-ideologi yang semakin mudah masuk dikarenakan perkembangan teknologi informasi, seperti berbagai platform dari sosial media atau sosmed, merebaknya media online, dan lain-lain. Era globalisasi dan digitalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme, dan tantangan pada ideologi Pancasila pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.